Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, jangan. Waspadalah kepada setan yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih. Waspada. Makanya murid-muridnya itu tidak menjadi Kristen. Indonesia merdeka sampai hari ini, dari masa penjajahan sampai hari ini, tidak ada kita temukan Bani Israel keturunan Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang butuh sayur kangkung. Gak ada. Yang datang ke Nusantara ini mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang butuh kemudian seteguk anggur. Martin, siapa lagi? Alexandria, siapa lagi? Charles, siapa lagi? Peter, siapa lagi? John, siapa lagi? David, siapa lagi? Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto, Saturnus, Anus, Spertus. Itu yang datang mengajarkan. Mana keturunan Yakub? Mana keturunan murid-murid Yesus? Keturunan dari murid-murid Yesus mana? Kenapa bukan mereka yang mengajarkan di Indonesia ini untuk menyembah kepada Tuhan yang butuh WC? Mana? Tak ada. Fenomena ini mengantarkan orang yang berakal kemudian untuk wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Ini fakta, ini real. Ini keadaan. Maka saya menggelitik kepada generasi muda Islam. Saya mengajak kepada anak-anak saya generasi muslim-muslimah, jangan terpengaruh kepada sales-sales yang datang menjual Tuhan yang butuh sayur kangkung. Jangan. Pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, tidak butuh makhluk, tidak butuh sayur-sayuran, tidak butuh buah-buahan, tidak butuh madu, tidak butuh selimut. Tidak butuh selimut. Itu Tuhan yang benar. Artinya ya, silakan saudara. Sudah beda kan? Udah jelas beda kan? Pasti. Beda. Tuhan saya nggak butuh singkong. Jadi kalau kami tetap mengarah Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Nah itu dia. Tunggu dulu. Yesus ini adalah gambaran Allah. Nah meja. Nah Yesus ini iya, jadi gini, kita kalau nggak menggali sejarah dengan benar, dengan teliti, kita tersesat gitu loh. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena sejarah di luar dari Alkitab, semua arsip-arsip sejarah itu disimpan di Yerusalem. Nah, ketika ada mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Yesus itu disalib, ada kok. Tahapan-tahapan Yesus itu ketika mau disalibkan, memikul salib, di mana Yesus 2 kali jatuh memikul salib, ada. Jadi kalau kita tidak menggali sejarah dengan keseluruhan, akhirnya kita tersesat. Nah, apa yang disampaikan Yesus itu yang di dalam perjanjian baru itu bisa dibuktikan dengan sejarah-sejarah yang dikatakan bahwa Yesus berkata, ya, sebelum ada Abraham, aku sudah ada. Nah, artinya apa? Kalau kita bijak menyimak dengan perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi, sehingga Yesus mau dilempari, karena mereka nggak terima. Masa sih kamu di luar ada sebelum ada Abraham? Nah ini menjadi cara berpikir manusia itu berbeda. Nah, kalau nggak sampai nalarnya untuk mengkaji yang dikatakan Yesus itu, nah dia blunder, dia akan tidak terima bahwa Yesus itu
ada sebelum Abraham gitu loh. Makanya ketika Yesus di sumur dengan orang Samaria perempuan, Yesus tahu apa yang ada dalam kehidupannya, berapa suaminya, tahu Yesus. Berarti apa kata orang Samaria itu? Kau itu Tuhan, katanya. Karena apa? Nggak ada bisa mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Itu loh. Jadi banyak mujizat-mujizat Yesus itu ketika Lazarus dibangkitkan dari orang mati, di situ aja sudah dikuburkan dia 2 hari. Ya 2 hari atau 3 hari, lupa saya. Jadi saya karena semangat saya Kristenisasi. Ya dong. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, sebenarnya dia udah tahu Lazarus itu udah meninggal gitu loh. Tapi supaya tahu bahwa aku ini Tuhan. Kau sebelum memberitakan Lazarus itu mati, aku sudah tahu bahwa Lazarus itu mati. Sengaja Yesus itu nggak datang ketika dipanggil gitu loh. Siapa nabi yang begitu? Siapa rasul yang begitu? Nggak ada. Nah, apakah kurang perbuatan-perbuatan atau mujizat yang dibuat Tuhan Yesus? Air menjadi anggur. Jadi banyak. Tapi kalau kita tidak mau memahami apa mujizat, dan kalau dibilang bisa nggak dibuktikan isi Alkitab itu semua? Bisa. Dengan apa? Dengan sejarah-sejarah. Ada di sana semua arsip sejarah. Gitu loh. Lanjut Bang Jumal. Oke, baik. Terkait Yesus disalib, yang disalib itu sekali lagi saya katakan diduga palsu kan ya. Karena Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi pengertian ayat ini, meskipun tidak bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam, tetapi dari ayat ini orang yang berakal acap kali mampu menembus kemudian cahaya kebenaran itu, bahwa ternyata yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah. Yang disalib itu adalah orang yang memusuhi kemudian Nabiullah, memusuhi Rasulnya. Dan orang yang disalib ini adalah pendosa besar karena dia membuat kerusakan. Nah, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menerangkan itu? Tidak. Kitabnya orang Yahudi pun menerangkan itu. Ulangan 3:21 nomor 22 nomor 23. Jika engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dengan kau gantung dia di pohon, maka jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang dikutuk oleh Tuhan. Kitabnya Yahudi pun mengatakan orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Mustahil Yesus anak Maria dikutuk. Mustahil. Mustahil. Anak Maria mustahil dikutuk. Tak ada alasan untuk kemudian mengutuk beliau. Dia datang
Menurut pengakuannya dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan kepadaku. Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Mustahil. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mustahil dikutuk oleh Tuhan, mustahil. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Bapak berkenan kepada Yesus, mustahil disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Ada enggak Kristen yang bisa menunjukkan bukti dosa apa yang pernah Yesus lakukan sampai dia kemudian dikutuk oleh Tuhan? Tidak akan pernah ada. Punya dosa. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, sabar. Orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu jelas itu. Sedangkan Yesus ternyata tidak memiliki dosa. Jadi tak ada. Gini loh Bang Jumat. Sabar. Tunggu sampai rambutmu tumbuh. Habis ini. Jadi kemudian ketika Yesus itu tidak memiliki dosa, dia adalah orang yang dikasihi, dia adalah orang yang benar, dia adalah anak Tuhan, artinya hamba Tuhan, kekasih Tuhan, pilihan Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Padanya ada Roh Kudus. Tak ada alasan untuk membunuh dia, tak ada alasan untuk menyalib dia. Justru dia harus diselamatkan ketika diancam oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Wajib diselamatkan oleh Tuhannya. Lalu kemudian, karena Yesus ini punya pengaruh besar, dia dibaringi dengan senjata yang sangat ampuh, yang disebut mukjizat. Mampu kemudian membuat orang gondrong menjadi botak. Mampu dia. Mampu kemudian orang yang tumbuh kumisnya pindah menjadi bulu hidung. Bisa. Yesus bisa melakukan apa saja berdasarkan Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bisa. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda bisa Yesus lakukan. Bahkan Yesus bisa memindahkan biji pelernya kemudian kepas pindah ke jidat, bisa. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kenapa demikian? Karena Tuhan senantiasa menyertai Yesus. Tidak bisa orang lain mencederai Yesus, nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang Yahudi bekerjasama dengan orang Yunani, Romawi, nggak bisa. Iblis berkongkong-kongkong, nggak bisa. Iblis sudah mencoba itu. Berapa kali iblis kemudian membawa Yesus untuk mencoba Yesus, gagal. Kenapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi senantiasa bersama dengan Yesus. Nah, adakah kemudian kekuatan gelap yang memanfaatkan situasi dan kehebatan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit? Ketika Yesus asli terangkat ke langit, apakah iblisnya tepuk tangan? Tepuk tangan. Kenapa? Karena iblis kesempatan kemudian datang menyamar-nyamar dan mengaku sebagai Yesus. Itu fakta, itu real. Sabar. Itu fakta, itu real. Jadi ketika Yesus ini dikasihi oleh Tuhan, maka muncul kemudian iblis yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Yesus, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat, planos, penipu, pembohong, yang datang mengaku dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan orang banyak. Artinya bahwa iblis bisa nyamar-nyamar Yesus, sehingga orang di luar daripada murid-murid pilihan terperdaya, tersesat oleh karena bisikan dan rayuan si penyesat tadi.
Sekira begitu saudara Kepas. Tolong tunjukkan kepada saya satu dosa Yesus kami. Saya katakan Yesus kami karena kami beriman, wajib hukumnya umat Islam beriman kepada Nabi yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah hamba Allah yang diberi kitab Injil kepadanya. Yesus kami, coba Anda tunjukkan. Sabar. Coba Anda tunjukkan dosa Yesus kami yang merupakan alasan Tuhan pencipta langit dan bumi mengutuk Yesus yang kami cintai. Tolong kasih bukti kepada kami. Silakan. Jawabannya sebenarnya singkat padat, jelas. Hanya Tuhan Yesus nggak punya dosa. Kenapa? Karena dia Tuhan. Yesus itu tidak punya dosa. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Udah itu aja jawabannya. Karena Yesus mengaku dikasihi sama Tuhannya, kok jadi Tuhan. Yang kamu anggap jadi Tuhan itu Yesus yang diduga palusu. Yesus palusu itu, Yesus palusu itu yang datang mengaku menjadi Tuhan. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Siapa itu? Iblisi. Iblisi inilah yang memalsu-malusulukan namanya Yesus supaya banyak orang disesatkan. Apa buktinya? Nah, tak kasih bocoran. Catat, ambil pulpen. Kalau tidak punya pulpen cukup ludah, tulis di kertas pakai ludah. Dengarkan. Iblis mencobai Yesus di dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Terjadi perseteruan yang sengit antara iblis dan Yesus. Apa yang terjadi? Baca endingnya di nomor 13. Ini rahasia. Ketika kemudian iblis gagal membuat Yesus menyembah dirinya, iblisnya mundur 1000 langkah sambil menggunakan teropong dari jauh, melihat keadaan, mewanti-wanti keadaan, mengintai situasi, mencari kesempatan yang tepat. Bagaimana kemudian saya bisa muncul kembali dengan mengatasnamakan nama Yesus. Baca nomor 13-nya. Setelah mencoba Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika Yesus terangkat diselamatkan naik ke langit karena upaya ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Roma, terangkat dia, maka yang ditangkap adalah penggantinya, yaitu manusia terkutuk yang makan suap dan pengkhianat. Itulah yang disalib. Sehingga kesempatan ini tiba-tiba iblis turun dari gunung, lari dia. Ayo serbu, Yesus sudah terangkat, kita masuk, ayo. Ada yang masuk ke Yudas, ada yang masuk ke imam kepala, ada yang masuk kepada mahkamah agama, ada yang masuk kepada orang Farisi. Semuanya kerjasama iblis-iblis ini. Ada yang muncul pura-pura jadi malaikat di kuburan, ada yang muncul di catatan Markus, lalu dia muncul dengan menggunakan wajah yang baru, rupa yang baru, dan seterusnya. Berhasil dia. Kenapa? Yesusnya sudah ada. Yesus sudah diamankan oleh Allah. Iblisnya kemudian leluasa menggaungkan dirinya adalah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur, anak Daud, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Aku yang hidup, aku yang telah mati, dan sekarang aku hidup kembali untuk berkuasa atas alam maut. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi. Bang Juma. Itu bukan Yesus yang asli lagi. Itu adalah penyesat yang tadinya mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Baca Lukas 4 nomor 13. Saya hanya membantu Anda untuk saya. Silakan. Oke, bentar Bang Kepas, tolong tunjukkan dosa-dosa Yesus kami yang mendudukkan dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan, sehingga dia disalib. Silakan, saya tunggu. Aku punya Yesus lah Bang, nggak ada dalilnya nggak di Al-Quran Yesus, mana ada. Kami memiliki Nabi yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, lahir ada tanpa dalilnya ayah. di Al-Quran Bang, jangan. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan.
Malu kita Bang Juma, ngaku-ngaku gimana. Ya, Anda yang harus malu karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel tidak pernah diutus kepada non-Yahudi. Enggak masalah, tapi kan di Alkitab Enggak masalah, Anda yang harus malu. Yang diutus untuk non-Yahudi itu, dengar. Yang diutus untuk non-Yahudi itu adalah iblis. Iblis yang diutus kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk senantiasa bermusuhan dengan anak keturunan Adam. Yesus kami mengaku dengan mulutnya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Al-Quran pun dilestarikan data-data itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kamu jangan ganggu gugat itu, nggak boleh. Kamu memang pengikut Kristus, tapi Kristus yang mana dulu, Cak Ayu? Iya, Kristus yang datang keluar dari kubur. Gantian Bang Juma, gantian, oke? Silakan Anda tunjukkan dosa apa yang pernah Yesus kami lakukan sehingga dia pantas untuk dikutuk oleh Tuhan. Silakan. Oke lah, satu saya jawab Bang Kepas. Silakan. Boleh dikit, boleh ya Bang Kepas ya? Silakan. Bang Kepas. Banyak juga boleh. Anda boleh bicara sampai 6 tahun ke depan non-stop. Silakan. Ya saya permisi dulu sama saudaraku Bang Kepas. Sangat luar biasa Bang Kepas ini. Boleh Bang Kepas? Iya. Kepas sudah pingsan dia itu. Dia lagi menjahit gaun pengantin wanita dia. Lanjut. Oke Bang Juma, satu ya jangan ngaku-ngaku gitu ya. Gak usah dibantah dulu, Ya kami beriman, susah itu. Kamu gak bisa bantah iman kami. Kami beriman kepada para nabi, para rasul. Kami beriman. Itu kaidah dalam iman Islam. Gantian lah. Silakan.